Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya lah, maka kita masih dapat berkumpul kembali di Masjid Jami Bola Center ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman ke-8 ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, yang kami muliakan Bapak Ustadz Muhaimin selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati dan yang berbahagia Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan tarawih Masjid Jami Bola Center, para rekan remaja, dan tak lupa pula adik-adik yang kami banggakan. Jamaah rahimakumullah, sebelum mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu mengenai laporan keuangan bulan Ramadan sampai pada malam hari ini. Saldo pada malam sebelumnya berjumlah Rp10.940.000, sedangkan penerimaan berjumlah Rp800.000, sehingga saldo sampai pada malam hari ini berjumlah Rp11.740.000. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah bersama-sama kita hadiahkan Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya, tausiah Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustadz Muhaimin dengan judul Ikhlas. Untuk menjaga kehusyukan sholat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya, dan juga kepada adik-adik kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban. Sholat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. Ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk kedua sholat tarawih pada malam ini, insya Allah akan yang bertugas sebagai imam adalah Ustadz Abdul Hafiz Al-Hafiz, sedangkan Bilal adalah Ananda Fikri Nur Hanif. Baiklah, setelah ini kepada Bapak Ustadz Muhaimin kami persilahkan. Untuk petugas diharap untuk menyesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayah. Wa qala aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya wa tarawih rahimakumullah.
Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat dan yang sedang kita lakukan yang berupa amal kebajikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in dan mudah-mudahan cucuran rahmat dan salamnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan juga kepada anak-anak kami yang punya tugas dari sekolah, judul kultum kita pada malam hari ini yaitu ikhlas. Hadirin kaum muslimin jamaah salat isya wa tarawih rahimakumullah. Terkadang kita melakukan satu amal ibadah atau amal kebajikan yang sangat kecil di hadapan kita, namun kita tidak pernah memperhitungkannya dan tidak pernah mengingat-ingatnya. Padahal di sisi Allah dia adalah pintu keridhoannya, dan di sisi Allah dia adalah sarana untuk memperoleh tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis, gambaran orang yang melaksanakan kebajikan sedikit menurut kita, tapi dia ikhlas melakukannya, balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis, bainama rajulu fi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu yaqulu sara min al-'atshi faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba min al-'atshi mithlu alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fayhi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu faghfarana faqalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajran faqala fi kulli kabdin ratbatin ajrun. Diceritakan di dalam sebuah hadis, ada seorang lelaki yang sedang berjalan, sedang musafir. Beda musafir sekarang dengan musafir dulu, tapi namanya sama-sama musafir. Kalau musafir dulu di tengah perjalanan itu tanpa kendaraan, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Sekarang musafir di perjalanan mungkin di atas laut, di atas kapal, atau di atas pesawat, atau di atas mobil. Dulu lain, karena saking jauhnya perjalanan yang tempuh si musafir ini, lelaki ini mendapatkan kehausan di dalam perjalanannya. Di tengah kehausannya, dia menemukan sebuah sumur. Lalu dia pun turun kembali ke dalam sumur dan meminum air sumur tersebut. Setelah merasa kenyang, dia pun naik kembali ke atas sumur. Sesampainya di atas sumur, dia menemukan seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Lelaki ini pun berkata, anjing ini telah mendapatkan kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Dia pun merasa iba. Dia berkata dalam hatinya, anjing ini telah mendapatkan kehausan seperti yang dia rasakan tadi. Dia pun merasa iba, lalu dia pun turun kembali ke dalam sumur dan menciduk air sumur dengan sepatunya. Digigit dengan mulutnya, dibawa naik ke atas sumur. Sesampainya di atas sumur, diminuminya anjing yang sedang kehausan tadi dengan air sumur yang diciduk dengan sepatunya. Fasyakarallahu faghfaralah, maka Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Maksudnya Allah ridho dengan perbuatan orang tersebut. Faghfaralah, dan Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut. Dalam riwayat lain Allah menjelaskan bahkan Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya karena dia telah berbuat baik kepada seekor anjing. Hadirin kaum muslimin jamaah salat isya wa tarawih rahimakumullah. Seekor anjing yang sangat hina
yang kalau dia lewat di depan rumah kita, kita akan mengusir dan melemparinya. Bahkan kita sering menyebut namanya untuk hal-hal yang buruk. Ketika kita bertengkar dengan seseorang, ketika kita benci kepada seseorang, ketika kita marah dengan seseorang, kita sering menyebut nama anjing ini di hadapan muka orang yang berseteru dengan kita. Betapa buruknya anjing ini. Akan tetapi, walaupun anjing itu buruk, ketika dia mendapatkan kesulitan, lalu ada seseorang menolongnya hingga dia minum dan sehat kembali, maka Allah bukakan pintu keriduannya, Allah bukakan pintu surganya hanya sekedar memberi minum seekor anjing. Kalaulah memberi minum seekor anjing saja dapat menghantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika yang kita kasih minum adalah anak-anak yatim yang tidak kurang mampu, jika yang kita kasih beri makan orang-orang yang sedang berbuka, jika yang kita kasih makan adalah orang-orang duafa, orang-orang lemah, dan jika yang diberi santunan oleh kita adalah orang-orang miskin, tentunya keriduan Allah jauh lebih besar akan kita peroleh dan kita dapatkan ketimbang memberi minum seekor anjing. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya wa tarawih rahimakumullah, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan hambanya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik seorang hambanya, sekecil apapun perbuatan itu. Bahkan Allah akan melipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang selalu dan senantiasa berbuat baik, ada ahsanu wa ziyadah, ada al-husna wa ziyadah, yaitu ada surga sebagai balasan, wa ziyadah, dan tambahan-tambahan kenikmatan selain surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka sekecil apapun perbuatan baik itu, iringi dengan penuh keikhlasan. Karena perbuatan baik yang sedikit yang dibarengi, yang diiringi dengan keikhlasan, maka akan cukup kebaikan yang sedikit itu. Sebagaimana dikatakan, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Akhlis dinaka, ikhlaskanlah kamu di dalam menjalankan perintah agama. Apapun perintah itu, sekecil apapun perintah itu, kalau memang itu perintah agama, lakukan dengan penuh keikhlasan. Yakfikal qalil minal amal, maka perbuatan yang sedikit yang diiringi dengan penuh keikhlasan, maka akan cukup bagimu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya wa tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mukhlisin. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya wa tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.